Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Allah tempat kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat kita. Pemirsa Aja TV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Ahad yang baik ini. Untuk menghemat waktu, kita minta Abi Husaini untuk membaca kalam ilahi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa Aja TV yang dimuliakan Allah, sangat menarik surah Al-Maun yang dibacakan oleh Abi Husaini tadi. Di ayat ke-4 dan 5 itu ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yakni celaka bagi orang-orang yang salat. Jadi orang-orang salat itu celaka. Kenapa orang sembahyang itu celaka? Padahal salat itu wajib kan? Tapi fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Rupanya salat yang bagaimana? Jadi alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang-orang yang salat itu, salatnya itu kan salat yang lalai. Jadi sahun itu lalai. Jadi tidak khusyuk, tidak serius, tidak punya ilmu tentang salatnya itu. Dia salat ikut-ikutan. Salat ikut-ikutan, salat politik, salat demi mertua ya. Pokoknya bukan karena lillahi ta'ala.
Jadi orang-orang yang salat begitu adalah membuat mereka itu celaka. Akan masuk neraka orang yang sembahyang. Kan aneh ya. Orang sembahyang itu akan masuk neraka. Kenapa? Karena lalai dari salatnya. Nah, kalau begitu, salat yang dibutuhkan oleh Allah adalah salat yang benar, salat yang khusyuk, yang punya ilmu kita tentang salat. Yang kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Jadi artinya di sini kita tidak boleh setengah hati dalam beribadah kepada Allah, tidak boleh berpura-pura, tidak boleh enggan, tidak boleh lalai dalam salat kita. Tapi kan kebanyakan kita sekarang ini ya lalai. Lihat contoh di kafe-kafe itu, warung kopi itu, Di mana-mana. di mana-mana sedang maghrib itu orang nggak pernah berinjak dari kursi tempat Tidak bersegera. mereka minum. Kalaupun ada orang-orang salat itu pergi sebentar saja ke musala, dan musala itu umumnya kotor, penuh dengan debu ya. Tapi catok-catok sehat ni dalam musala warung kopi, ya. Ya adu olom poh berakah cang panah kabariah ya. Nyan luar biasa trip ji, ya. Sembahyang tak puja Allah siat sagai. Malah banyak daripada generasi muda Aceh nyan hana sembahyang. Nah, sebab Ustaz. Nah, Karena jamu tino kadale bak kitab kuning tu. Kitab kuning. Istilah lun bahasa kitab. anjir. Bengih ulama dia. Kalau macam ni nyan. Banyak kitab kuning je. Apakah ke buat je? Kadale ni manusia no bak ayat yang tu. Ba Arabu Yang ada yang pum yang cuek-cuek dengan tuan. Bak api. Api ya, begitu langsung aja ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, ada benarnya apa yang dikatakan oleh Abi Husaini ya. Banyak orang lalai dengan chatting ya, dengan HP, dengan posting Produk-produk WA, Facebook, lalai gitu ya. Ketika mereka lalai itu, Allah pun melalaikan mereka. Awaknya tua kelun kan Allah lun bidua kawannya. Jadi mentua tidak semayang. Jadi istilah Habib kitab kuning, tapi itu tidak boleh ya. Nanti tersinggung ulama gitu ya. Karena makna kitab kuning itu bahasa Arab yang tidak berbaris ya. Karena dulu kitab-kitab tua itu sudah kuning, maka disebut kitab kuning. Tapi kemudian berkembang istilah kitab kuning ini, bukan hanya yang kuning kertasnya, yang baru-baru sekarang pun yang putih kertasnya juga disebut kitab kuning. Artinya kuningnya tidak bisa dibaca oleh orang awam karena bahasa Arab gundul, tidak berbaris. Gitu ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, akibat kita lalai dengan salat itu, jadilah kita orang-orang yang terus berbuat dosa. Jadi orang-orang yang tidak salat ini pemirsa TV akan melakukan beberapa kejanggalan, beberapa dosa yang lain. Seperti difirmankan Allah ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ini ayat 1 ya. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama. Artinya tidak membenarkan agama tauhid ini. Tidak membenarkan agama Allah ini siapa? Tahukah kamu? Ditanya oleh Allah nih, ya. Rupanya kemudian Allah menjawab sendiri, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi orang-orang yang mendustakan agama ini adalah yang pertama tadi tentu orang yang lalai dari salatnya, tapi mereka itu juga adalah termasuk orang-orang yang menghardi anak yatim. Bagaimana makna menghardi? Menghardi itu, hai kak, minah. Atau tulak anak yatimnya. Biasa yang kamu kena. Jadi membuat anak yatim itu sakit hati, mengusir. Menghardi itu mengusir. Dan orang-orang yang tidak salat itu juga suka membiarkan orang miskin ini hidup menderita, tidak mau menolong ya, tidak mau menolong orang miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong, tidak menyuruh, tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin, sehingga orang miskin itu menjadi orang-orang yang sangat putus asa, orang-orang yang sangat sedih ya, hartanya tidak ada, miskin. Tapi bagi orang kaya itu
tidak mau memprakarsai, mengajak orang-orang kaya yang lain untuk membantu fakir miskin itu. Tapi kalau orang kaya menjadi apa namanya, pendorong, ya, panitia untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah, membantu fakir miskin, itu orang kaya nyancap. Ya, itu betul-betul yang melaksanakan perintah Allah. Dan orang kaya yang membantu orang miskin itu tidak termasuk pendusta agama. Pendusta agama. Dan salatnya itu pasti bagus. Kemudian di bawah ayat ke-6 berikutnya, ya, orang-orang yang mendustakan agama ini atau orang-orang yang melalaikan salat ini juga mereka itu alladzina hum yuraun. Mereka itu suka berbuat ria. Amalnya ria. Ria itu supaya dilihat orang, tidak ikhlas, itu amal ria namanya. Wa yamnaun al-maun, dan enggan memberi bantuan. Tidak mau memberi bantuan kepada orang lain, enggan. Nah, dari 7 ayat surah Al-Maun ini, ya, sangat ada pelajaran kepada kita. Kalau kita ingin menjadi orang-orang beriman, ingin terhindar dari pendusta agama, ingin terhindar dari orang-orang yang menghardi anak yatim, ingin terhindar dari orang-orang yang tidak memberi makan fakir miskin, ingin terhindar dari orang-orang yang enggan beribadah, ingin terhindar dari orang-orang yang kikir, maka perbaiki salat. Jadi salatlah salat yang benar, ya? Dan salat ini dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj, ya. Itulah pentingnya salat. Nah, jadi pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kami menerima SMS, juga WA, ya. Silakan di nomor biasa 0813 60 25 62 28, ya. 0813 60 25 62 28. Nanti akan keluar di layar kaca, ya, insyaallah, ya. Dan sudah keluar. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita mungkin Nabi ingin bertanya, silakan. Ini Ustaz. Ya. Memang seperti Ustaz yang sudah ucapkan, yang tadi uraikan tadi, memang sangat penting kehidupan pemirsa Hutan Madum. Ya. Boleh sampai, kerana solat adalah doa. Ya. Jadi punya salat betul, memadum betul. Iya. Cuma yang tanya Mbak Ustaz mana? Yang yakin kerja masjid semayanglah. Apakah nak masuk dalam golongan ayatnya, memang ayatnya. Iya. Dia semayang yakin dah. Tapi aduh pegah benda-benda kiban hukum pernah terima amal yang ulang. Padahal salatnya untuk mencegah. Tapi kan hendak fikir, yakin tak nak kerja. Kiban Ustaz. Iya. Pegahnya betul-betul. Iya, baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah. Kita jawab pertanyaan dari Abi Husaini. Orang sungguh mau salat, pergi ke masjid, salat ini, salat itu, salat sunat lah. Ya, macam-macam. Ya, kalau kita lihat orang itu sangat sufi, seperti penghuni surga lah. Ya. Tetapi di luar masjid atau setelah salat, mereka itu melakukan dosa-dosa besar. Misalnya ghibah, fitnah, ya, begitu ya. Ya, betul-betul. Atau mencari rezeki secara haram. Ya. Jadi dicari rezeki secara haram. Jadi orang seperti itu termasuk orang-orang yang wailul musallin. Orang yang celaka dalam salatnya karena alladzina hum an salatihim sahun. Karena salatnya itu lalai, ya, tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal salat yang benar itu salat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti firman Allah dalam surah Ankabut ayat 45. Ya, betul. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.